Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiru wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa nabiyina Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi'ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu annakum qadimuna ila Allah wal tandur nafsum qadamat liqad wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah mimbar ini, melalui mimbar ini Al-Fakir berwasiat kepada para jamaah sekalian pada umumnya dan kepada diri khatib sendiri khususnya agar senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Sebagaimana Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis menyampaikan, al-imamu yazidu wa yanqus, yazidu bi ta'ati wa yanqus bi maksiatillah. Yang artinya iman itu sifatnya dinamis, hadirin. Dapat bertambah, dapat berkurang. Bertambah karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman kita ini bisa kuat, mengamalkan agama ini bisa kuat, mengamalkan agama ini tidak berat bila kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Inilah yang disabdakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang imannya merosot, Nabi katakan bi maksiatillah, orang yang tidak taat kepada Allah, orang yang senantiasa tidak mengerjakan perintah Allah, maka mereka ini adalah orang-orang yang akan imannya terus merosot, lama-kelamaan hilang dan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan yang Allah berikan kepada kita ini tidak lama, hadirin. Maka mari kita gunakan sebaik-baiknya. Kita masih banyak melihat dimanapun berada tradisi. Jamaah sekalian, Nabi mengatakan, menyampaikan, mengajarkan kepada umat Islam. Para sahabat dididik oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi khalifah-khalifah orang-orang hebat. Tidak di bangku kuliah, tidak di bangku sekolah, tapi di teras-teras masjid. Di dalam masjid menjadikan orang-orang hebat. Sampai saat ini ceritanya tidak akan habis untuk diceritakan. Semua itu karena mengikuti apa yang diajarkan baginda Nabi. Maka hadirin, supaya kita ini menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sesuatu yang harus kita pelajari,
yaitu tentang ilmu ibadah. Sebagaimana Jumat, Nabi katakan, siapa melaksanakan sholat Jumat ketika khotib naik mimbar, maka mereka tidak mendapatkan pahala keutamaan sholat Jumat. Satu langkah dihitung 1 tahun ibadah, hadirin. Ini kalau kita tepat menghadiri Jumatan, tidak sampai khotib naik mimbar. Ini harus kita ingat, hadirin. Ini nasihat baginda Nabi. Karena ketika khotib sudah naik mimbar, mereka hanya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dicap sebagai orang yang keluar dari Islam, tetapi pahala Jumat tidak mendapatkan kecuali tidak dicap sebagai orang yang keluar dari Islam. Maka ini harus kita ingat, kita tanamkan dalam diri kita. Kenapa sholat Jumat harus 2 rakaat? Karena yang 2 rakaat itu khutbah Jumat. Tetapi kalau khotib sudah naik mimbar, berarti panjenengan sholatnya kurang 2 rakaat, tidak sempurna, harus disempurnakan dengan 4 rakaat, diniati sholat zuhur. Kecuali musafir. Kalau panjenengan penduduk di mukim sini, jangan sampai hadir sudah khotib di mimbar ini. Maka itulah yang dikatakan Nabi. Maka mengamalkan agama harus dengan ilmu. Setiap agama diamalkan dengan ilmu. 1 kali ibadah 1000 kali ibadah hitungannya. Ini yang kita tidak pahami, hadirin. Maka supaya kita ini umurnya pendek, nanti dihitung ribuan tahun, bahkan miliaran tahun pahalanya, maka harus dengan ilmu, hadirin. Maka jangan sampai dengan adanya apa yang disampaikan baginda Nabi ini kita abaikan. Yang penting kan sholat. Bukan seperti itu yang dikatakan Nabi. Bagaimana sholat itu penting? Bukan yang penting sholat. Penting sholat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan keberkahan dengan sholatnya itu. Tidak akan bisa mencegah yang namanya kemaksiatan dan kemungkaran. Kalau kita menggunakan ilmu, maka sholat akan menjadikan kita dijauhkan dari perbuatan mungkar dan didekatkan dengan kebaikan-kebaikan. Inilah yang harus kita pahami. Setiap mengamalkan agama harus tahu ilmunya, hadirin, agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Syawal ini, hadirin, ada 4 hal yang harus kita lakukan. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk. Jadi di bulan Syawal ini yang belum sempat mengamalkan, mari kita ingat-ingat apa yang dikatakan baginda Nabi. Man soma Ramadhana summa asba'ahu sittan min sawalin kana kasiyamin dahri. Yang pertama di bulan Syawal yang kita lakukan, yaitu kata Nabi, siapa saja yang berpuasa Ramadan. Jadi siapa yang telah selesai melaksanakan puasa Ramadan, kata Nabi, maka akan mendapatkan pahala seperti 10 bulan puasa terus menerus. Kemudian dilanjutkan dengan puasa 6 hari setara dengan puasa 2 bulan terus menerus. Maka bila puasa Ramadan dilanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka panjenengan dihitung dalam 1 tahun puasa terus menerus. Ini amalan di bulan Syawal yang pertama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa Syawal 6 hari idealnya memang dikerjakan bersambung dimulai dari 2 Syawal hingga 7 Syawal. Namun ulama memberikan pandangan lain yang menyebutkan bahwa puasa Syawal juga dapat dilakukan secara terpisah. Jadi ulama menyampaikan, mengajarkan, jadi tidak harus terus-menerus puasa Syawal itu, bisa dipisah-pisah atau bisa Senin Kamis, yang penting 6 hari di bulan Syawal. Itulah
yang dihabdakan baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian berikutnya adalah kita mengamalkan amalan yang kedua, yaitu merajut silaturahmi. Jadi amalan yang kedua, merajut silaturahmi dengan sanak famili, keluarga, sahabat, dan sesama muslim. Mungkin amalia ini lebih mudah kita lakukan karena sudah menjadi tradisi yang sangat kental di tengah masyarakat muslim. Selepas sholat Idul Fitri, kita biasanya bergegas bersilaturahmi atau bertamu ke sejumlah sanak famili, guru, teman, atau yang lainnya. Ini tradisi yang sangat baik dan mesti kita rawat bersama, hadirin. Yang paling penting dari hal ini adalah jangan sampai silaturahmi menjadi tradisi muslim ini rutinan di bulan Syawal saja, yang relatif pendek. Tetapi silaturahmi ini sepanjang tahun, sepanjang bulan harus kita lakukan. Itu amalan di bulan Syawal. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang beriman kepada Allah, jadi siapa beriman kepada Allah, maka bersilaturahmilah kepada tetangga sanak saudara kamu. Jadi itulah yang disampaikan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita ini orang-orang beriman, sering-seringlah bersilaturahmi kepada sanak famili, keluarga, tetangga, dan umat Islam. Kemudian amalan yang ketiga di bulan Syawal, yaitu melaksanakan sholat sunnah di bulan Syawal. Ini sangat penting, hadirin. Melaksanakan sholat sunnah di bulan Syawal. Barokahnya yang sakit akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala obat, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kehidupannya ke depan dimudahkan. Namanya sholat sunnah Syawal mutlak. Nah, ini harus kita lakukan sebanyak 8 rakaat. Niatnya usolli sunnatal mutlak sampai 8 rakaat, 2 kali salam, 2 kali salam. Sholat ini adalah sholat mutlak yang mungkin banyak orang kurang memperhatikannya sehingga jarang yang melaksanakannya. Maka di mimbar Jumat ini sebagai tambahan ilmu, jenengan yang belum melaksanakan, laksanakan 8 rakaat sholat sunnah mutlak di bulan Syawal. Keutamaannya sholat ini sebagaimana Rasulullah jelaskan. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani dalam kitabnya Al-Ghayah juz 2 yang didasarkan hadis Nabi, mulai dari tata caranya, bacaannya diajarkan oleh baginda Nabi yang ditulis di dalam kitab Al-Ghayah juz 2. Caranya melaksanakan setiap selesai membaca suratul Fatihah, membaca suratul Ikhlas 15 kali. Setelah genap 8 rakaat dilanjut dengan membaca tasbih 70 kali. Setelah itu dilanjutkan dengan bacaan sholawat 70 kali. Inilah tata cara yang diajarkan oleh baginda Nabi, namanya sholat sunnah mutlak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka marilah apa yang disampaikan baginda Nabi, Nabi ini mengajarkan setiap kalau kita mau melakukan akan mendapatkan keberkahan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita, hadirin. Maka kita tidak lama di dunia ini, agar susahnya mengamalkan agama juga tidak lama. Cepat bertemu
dengan Rasulullah, cepat bertemu dengan Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka fadilah-fadilah sudah saya sebutkan di awal tadi. Di samping itu fadilahnya seluruh dosa orang yang mengamalkan sholat mutlak di bulan Syawal ini seperti yang disampaikan baginda Nabi dengan tata caranya tadi, seluruh dosanya akan dihapus oleh Allah. Seandainya dia meninggal pada tahun ini mati syahid, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah diantaranya yang dijelaskan baginda Nabi. Kemudian Allah memudahkan perjalanan hidupnya orang itu yang mengamalkan sholat sunnah mutlak 8 rakaat tadi. Andai dia mempunyai hutang, kata Rasulullah, maka utangnya akan terbayar. Seandainya memiliki kebutuhan, Allah akan memenuhi kebutuhannya. Masih banyak lagi yang dijelaskan baginda Nabi yang ditulis di dalam kitab Al-Rum juz 2 tadi. Yang terakhir hadirin, amalan yang keempat, melangsungkan pernikahan atau menikahkan muda-mudi di bulan Syawal. Karena baginda Nabi Muhammad SAW menikahi Aisyah radhiyallahu an pada bulan Syawal. Maka ini sebagai rujukan, kalau menikahkan anaknya, pilih di bulan Syawal, harinya Jumat. Menikah di bulan Syawal adalah ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi menikahi Sayyidah Aisyah, sebagaimana dalam sebuah hadis yang maknanya Aisyah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda bahwasannya Rasulullah menikahi saya, kata Aisyah radhiyallahu an, pada bulan Syawal dan mengadakan malam pertama pada bulan Syawal. Istri Rasulullah mana yang lebih beruntung ketimbang diriku di sisi beliau? Hadis riwayat Muslim. Sayyidah Aisyah menyampaikan hal itu untuk menganulir keyakinan, membantah keyakinan yang berkembang di masyarakat jahiliyah zaman dulu dan sikap mengada-ada di kalangan awam bahwa makruh menikah di bulan Syawal. Padahal ini Rasulullah menganjurkan menikahkan anak atau orang yang sudah dewasa ingin menikah, menikahlah di bulan Syawal. Menurut Imam Nawawi, hadis ini mengandung anjuran untuk menikah atau menikahi atau berhubungan suami istri yang halal pada bulan Syawal. Para ulama Syafi'iyah menjadikan hadis ini sebagai dalil terkait anjuran menikahkan atau menikahkan anak atau menikah di bulan Syawal. Demikianlah jamaah khutbah singkat 4 amalan yang harus kita tempuh di bulan Syawal agar hidup kita bisa menemui bulan Ramadan yang akan datang dengan sehat wal afiat. Barakallahu wali walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu wa minkum tilawatahu yunus sami'u alim wa qul qouli hadza wastaghfirullahal azim innahu ghafurur rahim.